Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmunir Rahman. Perkenalkan, nama saya Sifat. Perkenalkan, nama saya Bibit Fajar. Dan rekan saya satu lagi yang tidak bisa berhalangan hadir yaitu Muhammad Ramadan karena beberapa alasan. Di sini kita akan membahas sedikit yaitu hukum utama hidrostatis. Lalu yang pertama ada pengertian yang akan dibahas oleh atau yang disampaikan oleh si Fajar. Jadi pengertian hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam memiliki dan oksigen memiliki tekanan total yang sama walaupun bentuk penampang yang berbeda. Besarnya tekanan total titik A dan B adalah sama. Nah, terima kasih si Fajar Ratu. Lanjut yang kedua yaitu ada rumus hukum utama hidrostatis yang akan disampaikan oleh si Fajar Ratu. Jadi rumusnya kan ada CA sama dengan BB. Ini rumusnya si tekanan awal ditambah rho 1 dikali gravitasi dikali jarak titik A terhadap permukaan fluida 1 sama dengan tekanan awal ditambah rho 2 dikali gravitasi dikali jarak titik B terhadap permukaan fluida 2. Terus ada rumusnya lagi rho 1 atau massa jenis fluida 1 dikali jarak titik A terhadap permukaan fluida 1 sama dengan rho 2 atau massa jenis fluida 2 dikali permukaan 2 jarak titik B terhadap permukaan fluida 2. Jadi rumusnya yang Ini mah turutannya. next. Lanjut yaitu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertamanya itu contoh kehidupan kita, penerapan di kehidupan sehari-harinya itu yang pertama saat kita menyelam di kolam atau laut maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Lalu yang kedua itu dasar bendungan pada bagian dasar akan semakin tebal guna untuk menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin kuat. Jadi dasar bendungan itu harus lebih kokoh dibandingkan yang atas supaya tidak mudah jebol. Karena tekanan semakin bawah tekanannya semakin tinggi juga. Next. Lalu ada contoh soal yang akan dibahas oleh saudara Bibit Fajar. Ya. Jadi untuk contoh soal dari hukum utama hidrostatis yaitu soalnya itu dua buah zat cair dimasukkan ke dalam pipa U sehingga tingginya 12 cm dan 20 cm. Jika massa jenis zat cair yang kedua adalah 0,12 gram cm kubik, maka berapakah massa jenis zat cair yang satunya lagi? Untuk jawabannya jadi perlu diketahui dulu, kita gambarkan soalnya seperti ini karena kan tadi pipa kita gambarkan pipa tadi itu dua buah zat cair, berarti dua buah zat cair yang berbeda. Kita analogikan zat cair yang pertama itu adalah air dan yang kedua itu adalah minyak. Yang pertama kita masukkan kira-kira segini, ini itu air. Nah, tekanannya tuh di sini. Si apa namanya? Itu pegangannya di sini. Ah, iya. Kemudian dimasukkan zat cair lagi yang satunya lagi tingginya segini. Nah, bedanya gini kan. Nah, untuk zat cair yang pertama itu H1 tingginya yaitu 12 cm dari sini sampai sini. Ini itu 12 cm. Lalu tinggi yang zat cair yang kedua yaitu dari sini ke sini itu 20 cm. Nah, P2 0,12 cm kubik, berarti P2 yang ini rho 2 yang ini itu adalah 0,12 gram cm
kubik, ya itulah. Nah, ditanyakan adalah P1 Rho 1. Nah, Rho 1 itu berada di sini. Nah, bagaimana caranya? Dengan memasukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Tinggal dimasukkan, yang H1 nya itu adalah 12, kemudian Rho 2 itu 0,12, kemudian H2 nya itu adalah 20, dimasukkan, kemudian dikalikan 0,12 dikali 20 itu 12, kemudian dibagi 12, yaitu hasilnya segitu 0,2 gram cm kubik. Jadi hasil dari massa zat cair atau massa jenis zat dari zat cair yang kedua itu adalah 0,2 gram cm kubik. Cukup jelas. Jelas. Next. Nah, kurang lebih seperti itulah pembahasannya. Udah? Terima kasih pada saudara Bibit dan aja. Lalu di sini ada soal yang akan dikerjakan oleh kalian semua. Perkenalkan, nama saya Serina Orin, saya di kelompok 8. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Ini soalnya. Ke dalam pipa U dimasukkan air, lalu diisinya setinggi 10 cm, sehingga jadi selisih ketinggian sebanyak 4 cm. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukanlah massa jenis minyak. Nah, kita langsung aja ke diketahuinya. Diketahuinya itu ada H2 atau H minyak. Ini kan tingginya itu 10 cm. Berarti kalau misalnya kita ubah ke meter akan menjadi 0,1 meter. Lalu untuk H1 atau ketinggian dari air itu kan selisih, sehingga terjadi selisih kan ketinggian sebanyak 4 cm. Berarti 10 dikurangi 4 sama dengan 6 cm. Sama dengan kalau kita ubah lagi ke meter menjadi 0,06 meter. Ini kan sudah diketahui juga bahwa Rho air atau Rho 1-nya itu 1000 kg per meter kubik. Langsung aja. Nah, ini itu ditanya itu tentukanlah massa jenis minyak. Berarti tentukanlah Rho 2 atau Rho minyak. Nah, kita langsung aja masuk ke rumusnya. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Berarti Rho 1-nya itu sama dengan 1000 dikali H1-nya itu 0,06. Nah, sama dengan lagi yang kita belum ketahuinya ya, ini Rho 2 dikali 0,1 atau ketinggian dari minyak itu ya. Berarti 1000 dikali 0,06 itu kan 60 sama dengan P2 Rho 2 dikali 0,1. Langsung aja ini dipindahin ke sini. Rho 2 sama dengan 60 pindahin ke sini, 60 dibagi 0,1 sama dengan 600 kg meter kubik. Nah, jadi massa jenis minyak atau Rho 2-nya itu adalah 600 kg per meter kubik. Saya dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan sedikit membahas soal nomor 2. Dari soal nomor 2 diketahui bahwa Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, Rho minyak 800 kg per meter kubik, H air sama dengan 8 cm. Lalu kita ubah ke meter karena nilainya juga meter, yaitu 0,08 meter. Nah, yang ditanyakan dalam soal nomor 2 yaitu atau perbedaan ketinggian antara air dan minyak. Di sini kita jawab menggunakan rumus Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Kita buat ini tuh misalnya sini itu misalnya minyak. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Rho air itu 1000 terus H air juga diketahui dengan 0,08 meter. Lalu kalau minyak diketahui 800, sedangkan dari minyak tidak diketahui. Selanjutnya setelah dimasukkan ke rumus yang sudah ada, ini tinggal dipakali 1000 dikali 0,08 yaitu 80. Terus ini dibuatkan menjadi 80 dibagi 800 sama dengan H2. Jadi H2-nya adalah 0,1 meter. Nah, di soal yang ditanyakan adalah perbedaan atau delta-nya. Dalam delta ini kita bisa menggunakan rumus delta
0,02 meter atau sama dengan 2 cm. Jadi delta H atau perbedaan ketinggian air dan minyak adalah 0,02 meter per 2 cm. Jadi nama saya Muhammad Irfan Kirmasirin dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal 3. Jadi diketahui kaki kiri pipa dimasukkan suatu zat cair setinggi 20 cm. Jadi tinggi zat cair yang pertama adalah 20 cm. Lalu pada kaki kanan pipa tingginya adalah 16 cm. Nah, H2 ini adalah air yang tingginya 16 cm. Dan massa jenis zat airnya yaitu PRO2 adalah 1 gram per cm kubik. Ditanyakannya berapakah massa jenis zat cair RO yang pertama? Jawab. RO 1 H1 dengan RO 2 H2. RO 1 tidak diketahui. H1 adalah 20 cm. RO 2 1 gram dan H2 adalah 16 cm. Jadi untuk mencari RO pertama adalah 1 kali 16 per 20 atau dibagi 20. Hasilnya 0,8. Jadi massa jenis zat cair yang satu lagi adalah 0,8 gram per cm kubik. Saya Nazwa Nur Afifah Syafira dari kelompok 6. Saya akan menjawab soal nomor 4. Sebagai tahu isi air dan minyak jika tinggi minyak 20 cm dan tinggi air 18 cm, maka berapa massa jenis minyak yang akan digunakan? Jadi yang kita ketahui hasilnya yaitu tinggi minyaknya 20 cm dan H2-nya tinggi airnya 18 cm. Terus RO2-nya itu kenapa bisa 1000? Karena sudah ketentuan dari sananya. Terus disederhanakan dari 1000 ke 1 gram per cm kubik. Yang ditanyakan itu RO 1-nya, jadi rumusnya RO 1 dikali H1 sama dengan RO 2 dikali H2. Jadi RO 1-nya belum diketahui, H1-nya 20, RO 2-nya 1 dan H2-nya 18. Jadi RO 1 sama dengan 1 dikali 18 per 20. Jadi RO 1 sama dengan 18 dibagi 20 yaitu 0,9 gram per cm kubik. Jadi massa jenis minyak yang akan digunakan yaitu 0,9 gram per cm kubik. Nah, jadi tadi ada segitu saja pembahasan tentang hukum utama hidrostatis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.